Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Cahyono, di Bayu Channel. Ya teman-teman, karena banyaknya pertanyaan di kolom komentar di beberapa video terakhir saya yang ingin membahas tentang bagaimana sih kehidupan mahasiswa di Universitas Darussalam atau UNIDA. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita langsung hubungi narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita sudah terhubung dengan rekan saya, Mas Faiz Sawael Ghani namanya ya. Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Teman-teman, Mas Faiz ini adalah alumni Universitas Darussalam Gontor yang teman-teman telah menulis di kolom komentar untuk membahas tentang kehidupan anak mahasiswa di UNIDA itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi ini narasumber kita ini alumni Gontor, kemudian terus meneruskan kuliah di UNIDA, seperti itu ya Mas Faiz. Betul sekali Ustadz. Oke, Mas Faiz ini asalnya dari mana ya? Saya asal dari Madiun. Asal dari Madiun. Lulus Gontor tahun? Alhamdulillah saya lulus Gontor di tahun 2014 Ustaz. 2014. Kemudian langsung masuk UNIDA? Ya, alhamdulillah sama pimpinan pondok langsung diamanahi untuk melanjutkan studi di UNIDA. Mas Faiz kalau boleh tahu ambil jurusan apa di UNIDA? Alhamdulillah saya ambil di jurusan manajemen. Ini adalah salah satu prodi yang baru di UNIDA. Ketika ya saya masuk di situ, prodi itu juga baru ada. Oh gitu, manajemen. Ya betul, manajemen. Dulu ada cita-cita masuk UNIDA atau? Kalau untuk itu sebenarnya saya sih sebenarnya dulu pengen pengabdian ya, seperti ngajar sambil kuliah seperti itu. Tapi Allah memberikan jalan lain. Ternyata saya untuk suruh belajar saja, fokus belajar. Ya, terus kemudian kalau mau boleh tahu itu dulu daftarnya gimana? Atau memang udah langsung aja atau seperti apa ya? Alumni Gontor itu memang ya langsung diarahkan ya. Nanti akan dibagi. Ini Ustadz ada yang pengabdian di Gontor, ada yang pengabdian di Gontor 2, ada yang pengabdian di UNIDA dan lain sebagainya. Nah, kami akhirnya kalau kami ya itu kita langsung diarahkan ke UNIDA, di mana ketika itu panggilan ya, kalau ketika kelas 6 itu ada yudisium itu saja. Itu di panggilan itu kita di UNIDA langsung diarahkan ke UNIDA. Nah, terus selain itu, tapi ketika kita menjuru ke ini ya, ke jurusan itu kita pilih sendiri. Kalau untuk orang luar, maksudnya gini, bukan alumni Gontor, pengen kuliah di UNIDA, itu bisa nggak? Sangat bisa sekali, 100% sangat bisa sekali. Tapi akan ada ujian persamaan ya, kalau bahasanya seperti itu. Matrikulasi gitu. Ya, namanya. Itu berarti kayak ada tes masuk seperti masuk ke pondok gitu ya? Ya betul, ada tes masuk, akan tetapi tidak sesulit yang dibayangkan dengan orang-orang kok. Kebanyakan anak-anak itu mikir bahwa nanti ketika kita mau masuk di UNIDA kita ujiannya sangat kayak gitu. Enggak, akan tetapi sangat mudah sekali sebenarnya, hanya basic dasar-dasar bahasa Arab. Apapun jurusannya? Ya betul, apapun jurusannya. Karena meskipun jurusan umum juga akan ditanya bahasa Arab dan bahasa Inggris ya? Tetap iya. Terus kalau Mas Faiz kemarin kan langsung dari pondok terus diarahkan ke UNIDA, itu ada biaya pendaftaran juga nggak? Kalau biaya pendaftaran itu sebenarnya semuanya sama. Oh, KMI juga bayar pendaftaran? Iya, kami juga daftar kayak daftar ulang gitu loh. Daftar ulang sama semuanya itu disetarakan, entah itu non KMI atau alumni Gontor, semuanya sama ketika di UNIDA itu. Kalau boleh tahu besarannya berapa ya Mas? Sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Oh, antara 2,5 sampai 3 juta tahun 2014 ya? Ya, betul. Oke, nanti untuk teman-teman yang mau daftar mencari informasi bisa langsung kunjungi website resminya UNIDA Gontor SCID ya. Kan nggak apa-apa untuk gambaran kan, sekitar angka 2 sampai 3 juta. Berarti kan termasuk murah itu dibanding dengan
kampus-kampus luar kan. Bisa, kalau kampus-kampus luar kan bisa nyampe di atas 5 juta, 7 juta, sampai ada yang di angka 10 juta dan sebagainya. Oh ya, untuk mahasiswa Unida, ya mahasiswa Unida itu sistemnya dia harus berasrama di dalam atau boleh ngekos. Maksudnya kuliahnya aja, kayak misalkan nih kayak kuliah di kampus luar, dia ngekos nggak harus di asrama atau ada kewajiban harus di asrama. Unida adalah salah satu universitas yang berintegrasi dengan pondok ya. Jadi mohon maaf nih Ustaz, bahwa Unida ini harus dan wajib untuk berasrama. Setiap anak harus berasrama dan ngekos pun tidak boleh. Semua kegiatan akan ada di Unida. Sampai lulus ya harus berasrama ya. Betul, betul. Berarti nggak boleh ya kalau misalkan hanya kuliah saja kemudian ngekos di luar itu nggak boleh ya? Tidak boleh, tidak diperkenankan. Tidak boleh. Terus sekarang gini, bahasa sehari-hari. Nah, kalau kita kan tahu nih, teman-teman yang di Gontor, itu kan bahasa sehari-harinya pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris. Nah, kalau di Unida seperti itu juga nggak? Kalau di Unida, menujunya ke arah situ, tapi untuk selama saya berkuliah di Unida belum ada berkewajiban untuk berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Tapi untuk alumni Gontor sendiri sudah terbiasa dengan bahasa itu ya monggo, mau pakai bahasa Inggris oke, mau pakai bahasa Arab oke, gitu ya. Bisa nyambi kerja nggak? Gini, pengalaman saya kuliah di luar itu kan sambil kuliah, kalau mau minta uang ke orang tua, kalau sudah kuliah tuh kayak ya ada rasa nggak enakan lah, kan udah kuliah masih minta orang tua, jadi nyambi kerja. Oh iya, kalau di Unida nih mohon maaf belum bisa untuk nyambi kerja karena juga kegiatan yang ada di Unida itu padat, jadi teman-teman belum bisa untuk nyambi kerja. Nah, tetapi tergantung juga pinter-pinternya kita. Nah, kerja itu kan untuk apa sih? Kan memang juga untuk ini ya, untuk nambah penghasilan. Nah, sekarang kan di era milenial sekarang seperti ini kan kita juga bisa yang namanya berbisnis online gitu loh. Nah, Oke, bisnis online. Kalau saya saranin buat teman-teman yang mungkin pengen dapat penghasilan tambahan, ya lebih baik, alangkah lebih baiknya kita bisa berbisnis online gitu. Anda bisa memulai dengan bisnis online karena kan sekarang adanya pandemi seperti ini, terus orang-orang lebih melek ke internet. Bahkan ada sebuah riset data ketika sebelum pandemi itu yang memakai internet itu hanya 85 juta orang se-Indonesia. Sekarang dengan adanya pandemi ini itu bisa naik 100%. Jadi sekarang yang beronline itu, orang-orang yang bisa online selancar online itu sekarang bisa sampai 170 juta orang. Kalau Mas Faiz gimana nih? Ikut bisnis juga nggak selama mahasiswa itu jadi mahasiswa untuk mencari tambahan uang saku misalkan? Ikut bisnis juga nggak? Wah iya, kalau saya sih kadang tahu diri saat gini. Jadi tahu diri, maksud saya tahu diri itu juga karena kan prodi saya kan juga manajemen nih saat. Manajemen ya. Belajar tentang bagaimana membangun bisnis, bagaimana kita bisa berwirausaha, mulai berbisnis dan semuanya gitu. Ya, jadi saya pun memulai bisnis juga ketika mahasiswa ya. Ya sebagai mahasiswa. Ya alhamdulillah. Ya meskipun pada intinya ya meskipun belum bisa membayari selama SPP kuliah. Mungkin ya kuliah. SPP. Tapi alhamdulillah bisa menambah sedikit penghasilan. Dan juga selain uang itu jajan juga ya. Membantu teman-teman yang pengen berwirausaha, kan juga kita juga berbagi ilmu kepada mereka gitu. Karena pada intinya kan kita bukan berapa profitnya sih, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain sih. Selain mengamalkan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah. Betul sekali. Langsung diimplementasikan ke dunia kerja ya. Nah, betul sekali. Karena kan kalau kita nyambi kerja gitu kan juga kita nggak bisa kan, ya akhirnya ambil keputusan untuk berbisnis di bidang online gitu aja sih. Online. Sejak semester berapa, Mas Faiz?
Saya sih memulai itu sejak semester 2 sudah mulai, Ustaz. Sejak semester 2 ya? Wah, berarti jiwa-jiwa entrepreneurnya udah mulai muncul dari semester 2 ya? Jadi, momentum pengennya berbisnis itu ketika adanya rihlah kelas 6 itu loh, Ustaz. Oh ya, jadi di kelas 6 ketika KMI Pondok Pesantren Darussalam Gontor itu ada namanya rihlah iktisodiyah gitu kan? Ya, betul, betul. Oke, nih buat teman-teman yang mau daftar di Unida, kemudian udah jadi mahasiswa Unida, mungkin bisa belajar banyak dengan Mas Faiz nih, Ustadz Faiz Sawa ini. Saya masih belajar juga, Ustadz, tapi kalau untuk berbagi insya Allah ya siap lah. Tapi ya saya nanti kita tuliskan ya, nanti kita tuliskan sosial medianya di sinilah, di bawah ini nanti sosial medianya Mas Faiz, mulai dari Facebook ataupun Instagram, karena Mas Faiz ini saya nge-save nomornya Mas Faiz dan selalu statusnya itu tentang motivasi bisnis, udah kayak Busman Mardigu ini Mas Faiz. Wow, Busman Mardigu. Saya tidak sama beliau, tapi kalau saya ini jauh sama beliau. Ya kan masih belajar, nanti kan suatu saat akan menjadi generasi penerusnya Busman Sontoloyo gitu kan. Amin ya. Saya juga orang Kamso ya, come from Diso juga. Dengan kondisi berasrama, mungkin yang orang mungkin pandangannya harus nyambi kerja jualan jaga toko atau jualan apa secara offline, tapi justru bisa mencari celah di situ dengan berbisnis online seperti itu ya. Karena emang masa depan juga nanti akan arahnya ke online juga kan. Nah itu. Nah, jadi kan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang bergerak di bidang online. Bahkan kalau kita tahu valuasi bisnis online, ya, salah satu contohnya aja Tokopedia yang sering kami presentasikan kepada teman-teman. Valuasi Tokopedia dengan perusahaan penerbangan seperti Garuda ini. PT Garuda ini dia punya maskapai penerbangan, yaitu pesawat. Dengan Tokopedia yang dia hanya bermodalkan mungkin hanya gedung aja saja. Itu valuasinya, kalau valuasi Tokopedia itu sampai 17 triliun. 17 triliun. Nah, sedangkan Garuda itu hanya 14,3 triliun. Garuda Airlines. Ya, valuasi nilai bisnisnya hanya segitu. Jadi ini gambaran ya. Nah, ini gambaran ternyata bisnis online memang kedepannya sangat menjanjikan ya. Betul. Wah, luar biasa sekali nih wawasannya Mas Faiz Sawa ini. Luar biasa, kayaknya sudah panjang malang melintang di dunia per-online. Ya, kita hanya memanfaatkan yang ada saja sebenarnya. Oke, sukses untuk bisnisnya Mas Faiz. Kemudian, baik. Nah, kemudian ini, apakah aturannya bagi mahasiswa di Unida itu sama ketatnya dengan aturan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor? Misalkan nggak boleh makan tajamuk, misalkan tajamuk itu adalah makan satu tempat untuk rame-rame gitu ya, mungkin teman-teman yang belum paham. Terus nggak boleh apa kan banyak kan aturan di Gontor itu yang sangat ketat. Apakah di Unida juga seketat itu? Kalau di Unida tidak seketat yang ada di Gontor, Ustaz. Tapi kalau untuk masalah hal-hal kita melanggar hal-hal yang non syar'i, insya Allah lah masih memaklumi. Mungkin kalau kita jarang di kampus mungkin, mungkin itu akan dimaklumi, mungkin dipanggil orang tuanya, kalau enggak bisa jadi diskor kalau memang benar ketara. Tapi kalau yang ya mohon maaf nih yang yang melanggar syariah, syariah kita tidak bisa negosiasi, langsung keputusan ada di para dosen-dosen yang ada di jadi lebih longgar ya aturannya dibanding lebih longgar sebenarnya, lebih longgar dibanding dengan yang di Gontor. Betul. Pesan untuk teman-teman yang ingin masuk ke Unida, apa sih yang terpenting yang harus ditekankan bagi teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa Unida? Baik, kalau pesan saya sih sebenarnya ya memang benar harus niat kuat betul ya memang untuk di Unida ini, karena di Unida memang benar-benar kita akan memiliki lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang
sebelumnya yang teman-teman mungkin di luar akan di luar. Pada intinya adalah di Unida ini adalah sebuah inner circle, golden circle kalau bisa dibilang ya. Golden circle. Yang karena kita di sini memang benar-benar dididik untuk menjadi seorang mukmin ya. Kuatkan niat saja buat teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau dibilang susah sih enggak, tapi kalau dibilang terlalu mudah itu juga enggak terlalu mudah, tapi ya jalani aja apa yang ada di Unida gitu aja sih kalau saran saya. Nanti insya Allah teman-teman semuanya akan dididik di situ ilmu kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi kehidupan yang sangat berkualitas kalau bisa dibilang teman-teman semuanya. Semangat ya untuk teman-teman yang ingin daftar masuk ke Unida. Yang penting niatnya yang kuat, yang lurus, yang bagus. Oke. Mungkin itu teman-teman obrolan kita dengan Mas Faiz Sawa Elgani, luar biasa. Yang terima kasih Mas Faiz karena sudah menyempatkan waktunya mau berbagi dengan saya khususnya dan teman-teman yang lain pada umumnya. Sukses buat Mas Faiz. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari informasi tentang gambaran kehidupan kuliah di Universitas Darussalam Gontor. Seperti itu ya Mas Faiz. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya dan Ustadz Bayu khususnya nih diberikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman tentang Unida, dan semoga ya kami doakan buat teman-teman yang pengen sekolah di Unida, yang pengen meneruskan studi lanjutnya di Unida, insya Allah Anda tidak salah tempat, Anda tidak salah lingkungan, ya, karena di mana pergulatan politik yang ramai akan pasti ada kampung Darussalam yang damai. Yang damai. Wah, quote of the day-nya luar biasa Mas Faiz. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, juga teman-teman bisa diberikan keberkahan rezeki, kemakmuran. Amin. Semuanya untuk bisa melanjutkan studinya di Universitas Darussalam. Ya. Terima kasih Mas Faiz, terima kasih untuk teman-teman subscriber semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.